Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Adi Sulaksono SPD, penyuluh pertanian lapangan Desa Konoha tentunya. Dan hari ini saya kembali mengajak kalian ke kebun jambu Siumi Pala. Nah, sudah lama rasanya saya tidak membuatkan kalian konten tentang dunia perjambuan. Ada beberapa alasan tentunya mengapa saya sementara waktu menghentikan video atau konten-konten tentang tanaman jambu ini. Nah, hari ini saya melakukan pemanenan pada tanaman yang usianya 8 bulan. Nah, saya mau sedikit update kepada kalian tentang dunia perjambuan di daerah tempat saya. Untuk pada saat ini harga jambu stuck di harga Rp12.000. Namun agak sedikit mengalami terhambatnya penjualan dikarenakan oleh munculnya durian atau saat ini musim durian, yang mana musim durian pada tahun ini kemungkinan besar akan 2 kali berjalan. Nah, yang pertama ini di bulan-bulan kemarin, 2 bulan ini sudah panen durian terus kemudian nanti di bulan 12 ada kemungkinan besar akan terjadi panen durian. Nah, untuk harga buahnya sendiri tidak turun, namun agak sedikit terhambat dalam penjualan. Nah, permintaannya yang biasanya misalkan seminggu itu 4 kali, sehingga di sini hanya mampu misalkan seminggu jadi 2 kali. Namun tidak mengalami penurunan harga jual buah. Nah, di sini saya sedang melakukan pemanenan tadi sekali lagi. Nah, ini seperti ini. Cukup banyak satu pohonnya, ada sekitar 10 hingga 15 buah per pohon. Jadi kalau satu pohonnya itu kemungkinan besar grade A nya itu menghasilkan sekitar 3 kg. Kalau sama yang B itu bisa 4 sampai 5 kg. Namun karena perubahan cuaca membuat perubahan cuaca yang tiba-tiba membuat buahnya terkena jamur kayak gini. Yang kemarin panasnya minta ampun. Nah, sekarang mulai turun hujan sehingga mulai terserang jamur seperti ini. Namun ini lumrah terjadi. Nah, ini masih banyak lagi satu pohonnya. Nah, kalau usia segini memang satu pohon biasanya hanya sekali panen atau 2 kali panen dalam 1 bulan, karena buah susulannya biasanya hanya 1, 2, 3, 4, nggak banyak. Nah, nanti di awal tahun kemungkinan besar banyak lagi, karena kita sudah memberikan tanaman ini pupuk dan ditambah lagi saat ini sudah memasuki musim hujan. Nih, cukup banyak satu pohonnya. Buahnya sangat baik. Nah, ini tingkat kematangan yang cukup baik. Namun telat 2 hari saja ini kemungkinan besar terkena jamur lagi, terkena busuk buah. Rata-rata baik. Nih, seperti ini. Jadi ada yang ini kena serang kutu. Nah, ini baik dia. Warnanya hijau mulai ke kuning-kuningan, yang mana ini memiliki tingkat kemanisan yang baik kalau sudah seperti ini. Di sini lagi kita juga panen masih. Jadi ini satu arko ini hanya perlu 3 sampai 4 tanaman saja. 3 sampai 4 tanaman saja.
seperti yang sudah saya sampaikan bahwa daerah tempat saya adalah daerah dataran rendah yang mungkin hanya sekitar 1 atau 2 mdpl. Nah, ini boleh kalian lihat mengapa ini adalah salah satu alasan mengapa saya membuat parit-parit di setiap jarak tanam antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya atau baris satu dengan baris yang lainnya. Nah, ini memang tujuannya untuk meninggikan di mana tempat tanaman ini tumbuh. Nah, kalau ini tidak ditinggikan atau tidak dibuat parit-parit seperti ini, maka dipastikan tergenang oleh air. Nah, ini saja segini. Nah, ini adalah tanah aslinya dia. Nah, ini adalah hasil urukannya. Jadi kalau tidak dibuat parit-parit seperti ini, pasti tergenang oleh air. Ini padahal hanya baru memasuki musim hujan. Bagaimana kalau nanti di bulan 11 atau 12 nanti, otomatis pasti terendam jika tidak dinaikkan seperti ini. Nah, ini adalah cara teraman jika kita ingin berbudidaya tanaman jambu ini di daerah dataran rendah yang sekitar 1, 2 atau 3 mdpl. Nah, ini cukup banyak buahnya. Kita hitung sama-sama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 10, 11, 12. Nah, nih buahnya kuningnya cukup baik. Nah, ini permintaan pasar di tempat saya seperti ini. Jadi ini sekilo sekitar 2 buah. Ada yang 3 juga, tapi rata-rata ya katakanlah 3. Berarti kalau untuk mendapatkan 100 kilo 300 butir saja. Nah, kita lanjut. Dan kalian perlu ketahui bahwa manusia punya jiwa latah, yang mana latahnya terhadap materialisme. Nah, jika melihat sesuatu yang wah, terus kemudian menghasilkan banyak uang, tentu banyak yang mengikuti. Nah, itu salah satu alasan mengapa saya membatasi tentang budidaya tanaman siumik pala ini. Karena semakin banyak yang menanam, otomatis harga akan semakin jatuh. Nah, itu sering terjadi di negara kita tercinta ini, dan sayangnya pemerintah yang seharusnya mengintervensi pasar tidak melakukan apa-apa. Itulah alasan mengapa saya akhir-akhir ini agak membatasi atau tidak membagikan lagi konten-konten tentang dunia perjambuan. Karena semakin saya menunjukkan tentang dunia perjambuan, makin banyak yang mengikuti dan akan berdampak pada harga jual buah ini sendiri. Namun jika kalian ingin bertanya, kalian bisa menanyakannya di akun Facebook saya ataupun di melalui WhatsApp tentang bagaimana berbudidaya tanaman jambu ini jika kalian sudah terlanjur berbudidaya tanaman jambu. Namun satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, bahwa di Indonesia ini berbudidaya apapun, jika memang sudah kalian menunjukkan hasil dan hasil, maka saya pastikan akan banyak yang mengikuti. Untuk itu perlunya pemahaman tentang bagaimana berbudidaya tanaman jambu ini, terus bagaimana minat pasar dan bagaimana memasarkan, itu perlu kalian kuasai untuk menjadi petani. Sehingga hal-hal yang terbiasa ini kalian bisa melakukan backup seperti yang saya lakukan. Nah, yang mana saat ini saya melakukan backup dengan berbudidaya tanaman hortikultura seperti halnya timun, tomat, dan kemudian melon. Nah,
Saya lakukan juga sebenarnya untuk memantau pergerakan dari dunia perjambuan ini, apakah akan berdampak negatif ataupun sebaliknya tetap pada posisinya yang positif sampai saat ini. Nah, mungkin cukup itu saja karena saya mau lanjut panen dan hari pun sudah panas nih. Kalian, saya lihat kan yang terakhir nih cukup banyak sekali. Lihat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mundur sedikit, 14 buah. Nah, bahkan yang sana itu cukup banyak sekali. Oke, mungkin cukup itu saja informasi tentang dunia perjambuan. Saya Adi Sulaksono pamit undur. Salam buat keluarga Anda di rumah. Sampai jumpa.